Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Kemudian, wakil jenderal lain, yang pendek dan pandai dalam kecepatan dan menyempurnakan tingkat ke-8 negeri dongeng, ingin bersaing dengan Tan Yun untuk kecepatan. Namun, yang mengejutkan semua orang, wakil jenderal itu sedih lagi dan dengan mudah ditangkap oleh Tan Yun. Jadi, dari 98 wakil jenderal yang tersisa, kecuali 30 wakil jenderal di atas level 9, sisanya ingin bertarung dengan Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun dengan bersih menurunkan semua orang. Pada saat ini, wakil jenderal memandang Tan Yun dan dikejutkan oleh kekuatan ledakan, kecepatan, dan kekuatan tantangan lompatan Tan Yun. Sebaliknya, 10 jenderal abadi seperti Xuan Yuan Chang Feng juga mengejutkan kekuatan Tan Yun. Sebelumnya, mereka kurang lebih berpikir bahwa alasan mengapa Tan Yun bisa menjadi wakil jenderal adalah melalui pintu belakang Jenderal Xuan Yuan. Sekarang mereka menemukan bahwa mereka salah. Tan Yun telah menjadi wakil jenderal, yang memang pantas. Secara khusus, Xuan Yuan Chang Feng tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Hahaha, saya wakil jenderal Tan. Di antara 100 wakil jenderal, kekuatan saya setidaknya 31. 9 jenderal abadi lainnya memandang Xuan Yuan Chang Feng dengan iri di mata mereka. Pada saat ini, Tan Yun melihat ke-70 wakil jenderal yang dikalahkan oleh dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Yah, aku baru saja mengalahkanmu. Sebagai kompensasi, aku punya sesuatu untukmu." "Apa itu?" Para deputi sadar. Wah, wah, wah. Dalam sekejap cincin Tan Yun Xian, fluoresensi meledak satu persatu. Di depan 70 wakil jenderal, mereka diubah menjadi 12 pil sebening kristal dengan bayi seperti pil di dalamnya. "Ya Tuhan, ini adalah pil terbaik untuk menyempurnakan makhluk abadi," seru salah satu deputi jenderal. Deputi jenderal yang tersisa juga sangat bersemangat. Mereka memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. 30 deputi jenderal yang tersisa dari level 10 dan 11 di negeri dongeng pemurnian memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Tan, apakah Anda punya? Jika demikian, beri kami 1 atau 2. 1000 jenderal kecil dari level 1 hingga level 6 negeri dongeng pemurnian menyaksikan Tan Yun dan berteriak. "Wakil Jenderal Tan, apakah kamu punya lagi? Kami juga ingin hei. Ya, kenapa kamu tidak memberi kami beberapa? Juga, seseorang akan melakukannya." Tan Yun menatap mata orang-orang yang penuh harap. Dia tersenyum bebas, "Ya, tapi apakah aku orang yang pelit seperti itu? 12 untuk setiap orang. Anda bisa memberikannya kepada kerabat dan teman Anda." Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin bersorak. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan lebih dari 10.000 ramuan halus kelas atas dari cincin abadi dan memberikannya kepada setiap orang. Tan Yun tidak ingin membeli hati orang, tetapi karena banyak jenderal muda dan wakil jenderal mendapatkan ramuan halus terbaik. "Yuner, berapa banyak eliksir pemurnian kelas atas yang kamu miliki di tanganmu?" tanya Jenderal Xuan Yuan. "Oh, tidak banyak. Ada lebih dari 36.000. Tan Yun berkata dengan santai. "Apa? Banyak sekali." Setelah Xuan Yuan Haokong terkejut, dia berkata, "Jangan berikan kepada jenderal lain untuk saat ini." "Yah, aku akan mengerti pada akhirnya." Tan Yun mengangguk. Xuan Yuan Haokong melirik kerumunan lagi. "Yuner memiliki pil pemurnian terbaik di tangannya. Aku memiliki pil pemurnian terbaik bersamamu. Jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Dalam 2 tahun ke depan, kami tidak akan keluar. Anda dapat yakin untuk menutup dan meningkatkan kekuatan Anda. 2 tahun kemudian, saya ingin membuat terobosan di ranah perwira dan pria Haokong Xuan Yuan saya dan menjadi keberadaan paling kuat di 12 tentara abadi." Kemudian, Xuan Yuan Haokong memberi Xuan Yuan Chang Feng 10 jenderal abadi lebih dari 2 juta pil hukuman kelas atas, biarkan mereka mengambil alih pil dan memberikannya kepada tentara abadi yang dibutuhkan di bawah. Ke-10 orang itu bingung dan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Jenderal Xuan Yuan bisa menghasilkan sebanyak 21 juta pil kelas atas untuk menghukum makhluk abadi.
Ketika Xuanyuan Haokong memberitahu 10 jenderal abadi bahwa Tan Yun menyediakan semua pil, saat ini, semua orang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih dari lubuk hati mereka. Juga, Pak Tua, izinkan saya memberitahu Anda berita menarik lainnya. Xuanyuan Haokong berkata, ingat, jika Yuner dalam bahaya di masa depan, siapapun akan berjuang untuk melindunginya. Karena dia bukan hanya seorang Saint level Immortal dan Saint dan Master, tetapi juga Saint level Immortal dan Saint Instrument Master, Saint level Immortal dan Saint Rune Master, Saint level Immortal, dan Saint Array Master. Setelah mendengarkan, semua orang yang hadir jatuh ke dalam petrification. Setelah waktu yang lama, orang-orang menatap mata Tan Yun dan menjadi pemujaan dan penghormatan. Setelah angin panjang Xuanyuan menjadi tenang, dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tan, Presiden dan Wakil Presiden Asosiasi Alkimia kami hanyalah ramuan suci abadi tingkat tinggi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat memperbaiki kekaisaran terbaik. Eliksir karena mereka kekurangan obat ajaib untuk memperbaiki eliksir kekaisaran, untuk membuktikan bahwa mereka sudah menjadi eliksir suci abadi tingkat Saint. Saya percaya kata-kata mereka sebelumnya, tapi sekarang saya tidak percaya mereka dengan Anda. Menurutmu, pada awalnya, Serikat Alkimia mengatakan bahwa karena kurangnya obat pengganti, pil penalti dan pil pemurnian hanya bisa menjadi kelas atas. Tapi, bukankah kamu masih memurnikan yang terbaik dari kedua pil itu? Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum, Jenderal, Anda telah berkeliling dalam lingkaran yang begitu besar. Apakah Anda ingin bertanya kepada saya apakah Anda dapat memperbaiki pil kekaisaran terbaik dan memberikannya kepada Anda dan 9 makhluk abadi lainnya di alam kekaisaran? Batuk, itu maksudku. Xuanyuan Changfeng menantikan Tan Yun. Bagaimana, bisakah kamu memperbaikinya? Jika kamu bisa memperbaikinya, aku akan mendengarkanmu di masa depan. 9 jenderal abadi lainnya menatap Tan Yun. Tan Yun mengangguk dan berkata, obat ajaib di tanganku hanya bisa memurnikan pil kekaisaran terbaik paling banyak. Baiklah, beri aku 2 bulan. Aku akan memperbaiki pil pada waktu itu. Kamu bisa diam setelah meminumnya. Mendengar bahwa Tan Yun Zen dapat disempurnakan dan diambil dalam 2 bulan, 10 abadi gemetar karena kegembiraan. Kemudian, Tan Yun mengobrol dengan mereka sampai malam tiba, dan mereka pergi dengan senyuman. Tan Yun diatur oleh Xuanyuan Haokong untuk tinggal di rumah tuan kota dan paviliun VIP. Paviliun VIP setinggi 100 kaki, dengan 3 lantai atas dan bawah, memungkinkan Tan Yun untuk hidup. Lantai pertama adalah lobi, dan lantai kedua dan ketiga adalah kesepakatan. Ketika Tan Yun memasuki paviliun yang elegan di lantai 2, dia menawarkan pagoda abadi waktu dan ruang terbaik di telinganya dan memasuki 66 lantai. Tan Yun duduk bersila dan menawarkan 10.000 botol tungku alkimia. Dalam 2 bulan dan 600 tahun ke depan di dalam menara, Tan Yun berencana untuk memperbaiki beberapa pil peri terbaik untuk memberi manfaat bagi orang-orang abadi di kota-kota lain. Waktu berlalu cepat. Sebulan kemudian, dalam waktu 300 tahun di menara, Tan Yun memurnikan 30.000 tungku pil penalti terbaik saat berlatih. Setelah 150 tahun lagi di menara, Tan Yun menyempurnakan 10.000 tungku ramuan eliksir terbaik. Saat Tan Yun menghabiskan 600 tahun di menara, dia menyempurnakan 10.000 tungku dan kekaisaran terbaik. 10.000 pemanasan adalah 640.000. Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang 9 langkah di negeri dongeng. Tan Yun memutuskan untuk memberikan pil kekaisaran terbaik kepada 10 jenderal abadi, dan kemudian kembali ke pagoda abadi untuk melanjutkan budidaya pintu tertutup. Rumah tuan kota, aula diskusi. Xuanyuan Changfeng dan 10 jenderal abadi lainnya sedang membicarakan sesuatu dengan Xuanyuan Haokong. 10 abadi akan tiba sesuai jadwal. Secara alami, itulah yang dikatakan Tan Yun 2 bulan lalu untuk memberikan dan kekaisaran terbaik untuk dirinya sendiri. Setelah membicarakan masalah ini, Xuanyuan Haokong memandang 10 orang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu bahwa Yuner keluar dari celah hari ini dan datang ke sini untuk mendapatkan pil kekaisaran terbaik? 10 orang tersenyum, mengangguk dan berkata ya. Saat itu, dengan senyum di wajahnya, Tan Yun melangkah ke ruang konferensi. Saudara Tan, apakah pil kekaisaran sudah disempurnakan? Xuanyuan Changfeng bertanya. Iya, itu halus,
kata Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, 120 bintang terbang keluar dari cincin abadi. Semuanya berwarna merah tua, dan ada bayi-bayi yang meringkuk di dalamnya. Ini adalah pil kekaisaran terbaik, 12 untuk setiap orang. Kamu bisa membaginya. Tan Yun tersenyum. 10 orang sangat gembira sehingga mereka menerima pil kekaisaran terbaik dan berterima kasih kepada Tan Yun dengan cepat. Kemudian, Tan Yun mengobrol dengan orang-orang untuk sementara waktu, lalu kembali ke pavilion VIP, memasuki menara suci abadi waktu dan ruang terbaik, terus menutup pintu, dan berlari ke ranah sambil memurnikan pil. 10 abadi akan puas dengan memegang pil kekaisaran terbaik, dan juga siap untuk ditutup sebelum melakukan ekspedisi. 1 tahun 10 bulan sebelum perang, mereka percaya bahwa mereka dapat menembus dunia. 2 jam kemudian, bintang-bintang menggantung di langit dan bulan perak menggantung tinggi. Serikat Alkimia. Di loteng di lantai atas Guild Alkimia, ada 3 pria tua dengan wajah muram. Ketiganya adalah Bu Weng, Presiden Asosiasi Alkimia, Miao Silin, Wakil Presiden, dan Jenderal Sima Yongzheng. Miao Silin memandang Bu Weng dan berharap untuk berkata, "Presiden, ada apa? Anda dapat menemukan eliksir alih-alih memperbaiki eliksir penalti terbaik dan eliksir pemurnian terbaik dari 1.600 jenis eliksir yang dibeli oleh Tiange, kota Sisu." Miao Silin dan Bu Weng keduanya adalah ramuan suci abadi tingkat tinggi. Miao Silin telah mempelajari 1.600 jenis obat peri selama lebih dari setahun. Hingga saat ini, dia belum menemukan penggantinya. Pada saat ini, begitu Bu Weng selesai memurnikan pil, Miao Silin segera menemukan Bu Weng dan bertanya apakah Bu Weng dapat melihat mana dari 1.600 jenis obat peri yang tercatat di slip giok yang dapat menggantikan pemurnian pil penalti terbaik dan pemurnian yang terbaik. Pil. Bu Weng mengangkat alisnya dan mengangkat garisnya. Dia memanipulasi pengetahuan abadi dan menarik diri dari slip batu giok. Dia menghela nafas, "Saya tidak bisa melihat. Dengan pencapaian saya dalam alkimia selama lebih dari 100.000 tahun, saya benar-benar tidak dapat melihat obat peri apa yang digunakan Tan Yun, ramuan penalti terbaik dan ramuan pemurnian terbaik." Mendengar pidato itu, mata keruh Miao Silin berkata, "Sepertinya kita hanya bisa menangkap Tan Yun dan mengeluarkan Dan Fang dari mulutnya. Pasti Tan Yun sialan ini yang membunuh anak angkatku." Setelah berbicara, Miao Silin memandang Sima Yongzheng dan berkata dengan marah, "Kakak Sima, itu pasti Lucian dan Ge Yunhao yang dibunuh oleh Tan Yun. Kita tidak bisa tidak membalas dendam anak angkatku, cucu dan bawahanmu." Miao Xiandi, kamu tidak tahu. Soundtrack Sima dan Yongzheng, saya datang ke sini hari ini. Saya memberitahu Anda bahwa saya memasukkan Eyeliner di rumah utama kota untuk memberitahu saudara lelaki saya bahwa Tan Yun bersembunyi di pavilion VIP Balai Kota. Apa, Tan Yun ada di rumah Tuan Kota? Hati Miao Silin tenggelam. "Ya," Sima Yongzheng berkata dengan dingin, "karena Tan Yun tidak mati, Ge Yunhao pasti telah dibunuh oleh Tan Yun." Alasan mengapa Tan Yun membunuh Ge Yunhao, meletakkan kepalanya di atas kepalanya dan mengirimkannya ke Nilong sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun tahu bahwa itu adalah Jenderal Abadi Nilong dan menyuruh Ge Yunhao untuk membunuhnya. Kalau begitu, hal lama yang Suan Yuan Haokong pasti curigai bahwa itu karena saudaranya meminta Nilong mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Suan Yuan Haokong belum dalam masalah untuk saudaranya sejauh ini. Seharusnya juga karena sepertiga dari Suan Yuan Xiancheng dibangun oleh keluarga Sima kami, dan bawahan saya adalah medali emas Xianjun. Mendengar pidato itu, Miao Silin berkata dengan cemas, "Saudara Sima, Suan Yuan Haokong sangat menyayangi Tan Yun. Aku khawatir dia akan menyerangmu demi Tan Yun di masa depan." "Yah, itu sangat mungkin." Sima Yongzheng berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tahu seberapa besar Suan Yuan Haokong menyukai Tan Yun? Dia bahkan secara pribadi menyegel Tan Yun sebagai wakil jenderal, dan Tan Yun mengeluarkan 21 juta pil abadi kelas atas untuk memasok tentara abadi di bawah Suan Yuan Haokong. Selain itu, Tan Yun juga memberi 1.000 jenderal muda dan 100 wakil jenderal masing-masing 12 pil pemurnian kelas atas. Jika ini terus berlanjut, seiring waktu, kekuatan keseluruhan prajurit abadi Suan Yuan Haokong akan melampaui saudaranya. Saya khawatir tentang saudara saya. Ketika Tuan Kota meninggalkan celah di masa depan, dia akan menimbulkan masalah di mulut Tuan Kota.
Tuan kota tidak akan mengampuni saya. Bagaimanapun. Setelah mendengarkan, Miao Silin berkata dengan tatapan kuat, apa yang harus saya lakukan? Saat itu, suara hormat datang dari luar pintu. Tuan, apakah Anda di dalam? Masuk, kata Sima Yongzheng. Pintu terbuka dan seorang pria paruh baya masuk. Jika Tan Yun datang ke sini lagi, dia akan mengenali orang ini, karena orang ini adalah Direnmu, pelayan rumah penguasa kota. Direnmu adalah eyeliner untuk Sima dan Yongzheng untuk ditempatkan di mansion kota. Direnmu membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Katakan saja di sini, mereka bukan orang luar, kata Sima Yongzheng. Ya, bawahanku. Direnmu berkata dengan jujur, laporkan kembali ke tuannya. 2 jam yang lalu, Tan Yun menyempurnakan pil kekaisaran terbaik dan memberikan 12 kepada masing-masing dari 10 jenderal abadi di bawah Suanyuan Haokong. Apa yang kau bicarakan? Bu Weng dan Miao Silin bangkit dari tempat duduk mereka sebelum Sima Yongzheng berbicara. Mereka tampak terkejut, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Benarkah? Sima Yongzheng juga berdiri. Itu benar sekali. Direnmu berkata dengan jujur, ada hal lain yang bawahanku ingin katakan pada tuanku. 3 hari yang lalu, ketika bawahannya minum-minum dengan Zhang Yizong, pengurus rumah tangga dari rumah tuan kota, mereka mengetahui darinya bahwa Tan Yun bukan hanya Ordo Suci Sein dan Master Abadi, tetapi juga Ordo Suci Sein Arai Master Abadi, Ordo Sein Sein Rune Master Abadi dan Sein Order Sein Artefak Master Abadi. Berita ini sangat dapat dipercaya. Selain itu, Zhang Yizong membuat lidahnya terpeleset setelah minum dan mengatakan bahwa Tan Yun curiga bahwa kamu adalah dalang di balik upaya Lucian untuk membunuhnya. Zhang Yizong juga berkata bahwa Tan Yun berkata dia akan membunuhmu suatu hari nanti. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, 4 keterampilan Tan Yun sangat tinggi sehingga dia tidak boleh tinggal. Dia pikir dia bersembunyi di rumah penguasa kota dan ingin aman. Dia terlalu naif. Pada saat ini, Miao Silin bergema, ya, kamu tidak boleh tinggal, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Saudara Sima, apa yang akan kamu lakukan? Biar ku lihat. Sima Yongzheng menutup matanya dan terdiam lama. Lakukan dalam 3 hari. Sima Yong sedang melihat Direnmu dan berkata, 3 hari kemudian, Anda memberitahu Suanyuan Haokong bahwa saya akan berbicara dengannya tentang situasi militer lebih dari setahun kemudian dan membiarkan dia datang ke barak saya. Begitu Suanyuan Haokong tiba di barakku, aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya. 3 hari kemudian, malam semakin larut dan salju menelan dunia. Dalam kota, di Aula Yongzheng, seorang gadis muda dengan gaun biru berusia 28 tahun memandang Sima Yongzheng dan berkata sambil tersenyum, Ayah, orang-orang tutup. Mengapa Anda memanggil orang ke sini? Gadis rok biru, panjang dan cantik, memiliki sosok cekung dan cembung, terutama pupilnya, yang sangat hitam, tetapi abu-abu mati. Gadis cantik itu adalah putri tunggal Sima Yongzheng, Sima Feier. Wanita ini adalah yang terkuat dari 12 peringkat kekaisaran. Putri, saya ingin Anda melakukan kebaikan untuk ayah saya hari ini, kata Sima Yongzheng. Hihi, Sima Feier terkikik dan berkata, Ayah, apakah kamu ingin putrimu membunuh untukmu lagi? Putriku telah membantumu membunuh tidak kurang dari 1000 orang. Tiba-tiba, putriku berpikir membunuh juga merupakan hal yang sangat menarik. Jahat. Sangat kejam. Siapa sangka gadis yang menawan dan cantik ini akan terlihat bahagia ketika berbicara tentang pembunuhan. Hehe, dia benar-benar bayi perempuan ayah. Sima Yongzheng tersenyum dan berkata, masuki rumah penguasa kota dan targetkan Tan Yun yang berlatih di Menara Abadi di Paviliun VIP. Pria ini adalah masalah besar bagi ayahnya. Sekarang dia menghukum budidaya tingkat ke-8 di negeri dongeng, tetapi dia memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk abadi yang memperbaiki tingkat ke-8 di negeri dongeng. Sima Feier berkata sambil tersenyum, pria ini benar-benar jenius. Sangat senang membunuh putrinya. Itu hanya ayahku, hanya semut mol. Sedangkan membiarkan putriku melakukannya sendiri. Putriku mengirim pembunuhnya untuk melakukannya. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, kamu harus pergi sendiri. Kamu tidak boleh membuat kesalahan.
Kamu harus membunuh Tan Yun. Tidak ada seorang pun di kediaman Tuan Kota yang menjadi lawanmu kecuali Xuan Yuan Haokong. Selain itu, Xuan Yuan Haokong, ayahku, akan memanggilkan militer malam ini. Dengan cara ini, kamu pasti akan membunuh Tan Yun. Sima Feier mengangguk, dan matanya menunjukkan warna dingin. Jangan khawatir, ayah, malam ini adalah kematian Tan Yun. Dan ayah, kamu memimpin Xuan Yuan Haokong ke barak. Jangan mulai dengan dia, sekarang bukan waktunya. Sima Yongzheng berkata sambil tersenyum, seperti yang semua orang tahu, saya Sima Yongzheng memimpin pasukan untuk berperang dan memenangkan 9 kemenangan dalam 10 pertempuran. Saya menggunakan tangan saya seperti Tuhan. Seperti yang semua orang tahu, alasan kenapa aku bisa menggunakan tanganku seperti dewa adalah karena bayi perempuanku. Seperti yang dikatakan Sima Yongzheng, Sima Feier adalah Ting Teng Sima Yongzheng. Ayah, kamu baik-baik saja. Sima Feier mengeluh, jika Anda benar-benar bertarung sesuai dengan penempatan putri Anda akan memenangkan 10 perang. Alasan kekalahan itu juga merupakan alasan mengapa Anda mengubah penempatan putri Anda. Yah, bukankah itu salah ayahnya? Sima Yongzheng tersenyum dan berkata dengan wajah lurus, putri, sebagai seorang ayah, aku serius menanyakan sesuatu padamu. Ayah, katamu. Putri, makhluk abadi yang superior ingin ayahnya memimpin pasukan abadi untuk berlindung pada mereka dan membantu mereka membantai makhluk abadi yang lebih rendah. Sima Yongzheng mengerutkan kening dan berkata, hanya ada 1 bulan tersisa sebelum batas waktu untuk kita pertimbangkan. Apakah kamu ingin menjadi seorang ayah atau tidak? Mendengar pidato itu, Sima Feier mencibir, ayah, gadis penguasa kota juga meragukan kita. Jika demikian, bagaimana jika kita berlindung? Apa hubungan hidup dan mati orang-orang abadi di kota abadi Xuan Yuan dengan kita? Selama kita berada di bawah komando abadi yang unggul, kita tidak perlu bersembunyi di kota abadi Xuan Yuan dan hidup dalam ketakutan. Putriku bermaksud berlindung. Adapun waktu berlindung, putriku ingin menjadi jelas. Pada saat itu, dia akan memberikan hadiah besar kepada makhluk abadi yang unggul. Sima Yongzheng bingung, kapan harus berlindung dan apa hadiah besarnya. Mata Sima Feier dingin, setelah lebih dari setahun, ayah, kamu dan Xuan Yuan Haokong memimpin pasukan bersama, dan kemudian berbalik melawan musuh dan membantai bawahan Xuan Yuan Haokong. Bukankah itu hadiah besar untuk melepas Xuan Yuan Haokong? Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng mengerutkan kening, apakah ini terlalu kejam? Sima Yongzheng langsung tertawa dan berkata, tapi aku menyukainya, haha. Tidak ada keraguan bahwa Sima Feier, seorang gadis yang tampaknya sederhana, telah mencapai titik deskripsi tanpa kata tentang hatinya yang jahat. Malam sudah dalam, barak. Xuan Yuan Haokong memasuki rekening militer Sima Yongzheng. Saudara Xuan Yuan, saya mengundang Anda ke sini sangat terlambat karena saya tiba-tiba memikirkan rencana cerdas untuk memenangkan medan perang setahun kemudian. Sima Yongzheng berkata dengan tulus. Benarkah? Kalau begitu, sebaiknya kita menjadi mahasiswa pascasarjana. Xuan Yuan Haokong berkata sambil tersenyum, terlihat cukup bahagia. Sima Yongzheng menunjuk ke peta topografi dan berkata, lihat, ini adalah ngarai yang hilang dalam 80 juta makhluk abadi di timur kota kita. Setahun kemudian, tempat di mana tentara kita berperang dengan kota yang ditinggalkan itu berjarak 5 juta mil di utara ngarai yang hilang. Pada saat itu, anak buah komandan saya akan menyergap di ngarai yang hilang. Anda akan mengirim beberapa pasukan abadi untuk melawan musuh dan berpura-pura dikalahkan dan mundur menuju ngarai yang hilang. Pimpin musuh ke danau peri yang hilang di luar ngarai yang hilang, dan kemudian kedua pasukan kita bergegas keluar dari ngarai yang hilang dan bertarung sampai mati dengan musuh. Tentu saja, kamu juga bisa membawa pasukanmu dan bersembunyi di ngarai yang hilang. Aku akan memimpin musuh, itu tidak masalah. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Hao mengangguk dan berkata, rencana ini layak, tetapi pihak lain bukanlah lampu hemat bahan bakar. Kita harus tetap tinggal. Pada saat itu, biarkan Jenderal Suge memimpin pasukan dan tertidur di sebelah barat ngarai yang hilang dalam keadaan darurat. Setelah mendengar pidato tersebut, Sima Yongzheng berkata, oke, saya akan mengundang Jenderal Suge ke sini. Kami akan berbicara panjang lebar sepanjang malam dan menyusun penyebaran strategis yang terperinci untuk memastikannya.
Yah, sangat bagus. Suanyuan Haokong mengangguk. Pada saat ini, dia tidak memikirkan pembelotan Sima Yongzheng, karena sepertiga dari orang-orang abadi di kota abadi Suanyuan dibawa oleh Sima Yongzheng dari luar dan membangun kota abadi Suanyuan bersama dengan kediaman tuan kota. Di salju tebal, bayangan hantu jatuh di luar rumah tuan kota dan berubah menjadi pria bertopeng hitam. Dari tubuh pria bertopeng yang bangga dan menawan, dapat dilihat bahwa ini adalah wanita dan kecantikan. Kedua pengawal yang menjaga pintu rumah tertegun oleh wanita itu sebelum mereka bereaksi. Kemudian, wanita itu melihat ke pintu yang tertutup, bibirnya menggeliat, dan membacakan kata sandi awal dari sistem kontrol akses rumah tuan kota. Pada saat berikutnya, pintu mansion mengirimkan tirai cahaya kabur, dan larangan itu dicabut. Saat wanita berpakaian hitam diam-diam mendorong gerbang rumah tuan kota, minuman keras tua terdengar di rumah tuan kota. Siapa yang berani masuk ke rumah tuan kota tanpa izin? Dengan suara tua, seorang lelaki tua berambut putih dari tingkat ke-11 wilayah kaisar keluar dari udara tipis di depan rumah, mengulurkan telapak tangannya yang keriput dan menepuk dada wanita bertopeng itu. Orang tua itu adalah penjaga yang bersembunyi di kediaman tuan kota, Feng Ziming. Kehidupan Feng Zi ada, kecuali untuk tuan kota dan Suanyuan Haokong, bahkan Suanyuan Changfeng dan Suanyuan tidak tahu. Hehe, tanah kaisar 11 tingkat. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wanita berbaju hitam itu mencibir, dan tangan giok itu berbalik dan mengenai telapak tangan Feng Ziming. Bang! Klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, tulang telapak tangan kanan Feng Ziming patah. Kemudian, wanita berpakaian hitam, Li Ying melintas, dan menamparkan dada Feng Ziming. Uff! Sungguh kekuatan yang kuat, siapa kamu? Feng Zi memerintahkan mulutnya untuk menyemprotkan darah dan terbang terbalik ke rumah sakit. Seseorang telah menyusup ke kediaman tuan kota. Cepat! Ayo! Ayo! Dengan raungan kemarahan, ratusan pengawal rumah tuan kota bergegas ke pintu rumah dengan tombak. Ketika ratusan pengawal penguasa kota datang, mereka melihat seorang lelaki tua aneh terbaring di tanah sekarat. Selain itu, tidak ada seorang pun. Di mana orang-orang? Ketika para penjaga bingung, ledakan keras datang dari paviliun VIP. Para pengawal mengikuti prestise, tetapi paviliun VIP tempat Tan Yun tinggal berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Pada saat berikutnya, kerumunan melihat bayangan gelap, dan dengan Tan Yun di tangan kanannya, mereka naik ke udara untuk mengolah pagoda abadi ruang waktu terbaik hingga 100 kaki. Membuka. Wanita berpakaian hitam itu memuntahkan kata, Ki. Kemudian, lengan kanan tanpa tulang yang lembut melambai perlahan di udara kosong, dan gumpalan kekuatan abadi berubah menjadi totem, yang dicetak di udara salju yang kosong. Bas. Dalam gegar otak kosong, susunan besar yang menyelimuti rumah tuan kota runtuh. Kemudian, wanita berpakaian hitam menyeret pagoda abadi ke dalam sinar cahaya dan menghilang di gunung suci Suanyuan. Kapten penjaga melihat bahwa dia tidak bisa mengejar pria berbaju hitam itu. Ketika dia bingung, pengurus rumah tangga Zhang Yizong bergegas turun. Zhang Yizong tampak cemas dan berkata, saya pikir paviliun VIP tempat tinggal Wakil Jenderal Tan telah dihancurkan. Di mana Wakil Jenderal Tan? Kapten penjaga membungkuk dan berkata, pembantu rumah tangga, Wakil Jenderal Tan masih berlatih di Menara Abadi, tetapi pria berbaju hitam merampok Menara Abadi. Pembantu rumah tangga, ini sangat aneh. Pria berbaju hitam itu pergi dengan merusak susunan rumah tuan kota. Apa? Zhang Yizong sangat marah sehingga dia merasa pusing. Apa yang kamu lakukan? Pergi ke barak dan beritahu tuannya. Ya, aku akan pergi sekarang. Setelah kapten penjaga meninggalkan sepatah kata pun, dia terbang keluar dari rumah tuan kota. Yang lain keluar sepanjang malam untuk mencari keberadaan Wakil Jenderal Tan. Zhang Yizong meraung, segera beritahu seluruh kota bahwa mereka yang masuk ke rumah tuan kota harus ditangkap dan dibunuh. Iya Pak, pengawal terbang keluar dari rumah tuan kota semalaman. Pengurus rumah tangga, ada apa? Pada saat ini, Direnmu berlari dengan panik. Wakil Jenderal Tan telah dibawa pergi. Zhang Yizong marah. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Direnmu berpura-pura terpana, dan kemudian berkata dengan cemas, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa melakukan ini?
Zhang Yizong berkata dengan marah, "Direnmu, pergi dan panggil semua pejabat di rumah ke ruang diskusi." Kemudian, Zhang Yizong membantu Feng Ziming, yang jatuh dalam genangan darah. Wajahnya muram dan berkata, "Kamu terlihat aneh. Siapa itu?" Feng Zi memerintahkan suaranya menjadi lemah dan berkata, "Saya adalah orang tuannya, yang bertanggung jawab untuk menjaga rumah tuan kota secara diam-diam." Sebelum suara itu jatuh, Feng Ziming pingsan. Sesaat kemudian, aula pertemuan. Di aula, Zhang Yizong memandangi 8 pelayan. Wajahnya sangat dingin, dan tubuh lamanya bergetar hebat. Pria yang menculik wakil Jenderal Tan barusan dilarang oleh rumah penguasa kota. Tampaknya ada mata-mata di rumah kita, dan pengurus rumah tangga kita akan menyelidikinya secara menyeluruh. Juga, ketika saya mendengar berita itu dan bergegas keluar, kapten penjaga memberitahu pengurus rumah tangga bahwa itu adalah barisan penjaga istana yang dibuka oleh pria bertopeng hitam. Tidak ada yang tahu susunan ini kecuali tuan kota, tuan besar, wanita muda kedua dan tuan muda ketiga. Tapi barusan, pengurus rumah tangga saya memeriksa diagram susunan, yang awalnya ditempatkan di paviliun pengurus rumah tangga saya, tetapi ada jejak dipindahkan. Hanya kalian berdelapan yang akan datang ke paviliunku untuk menemukanku pada hari kerja. Sebelum pembunuh itu ditemukan, siapapun di antara kalian berani meninggalkan rumah penguasa kota tanpa izin. Tidak ada amnesti untuk pembunuhan. Pada saat yang sama, wanita bertopeng hitam berubah menjadi bayangan sisa dari salju di udara, terbang keluar dari daerah di bawah yurisdiksi kamp militer dalam kota, dan segera jatuh ke dalam jurang seperti ngarai. Di lembah yang menghalangi langit dan matahari, wanita bertopeng hitam membuka gua dengan pedang dan menyeret pagoda abadi ke dalam gua. Kemudian dia meletakkan pagoda abadi di dalam gua. Cincin abadi di jari giok berkedip, dan pangkalan arai terbang keluar dari gua satu persatu, menusuk ke tanah dengan jalur misterius. Berdengung. Saat berikutnya, kehampaan bergetar, dan lubang di tebing ngarai menghilang dan berubah menjadi pohon besar. Jelas dia mengatur arai sihir. Di dalam gua, wanita bertopeng masih bertopeng. Wanita ini adalah Sima Feier. Dia sangat berhati-hati. Meskipun Tan Yun hanya semut mol di matanya, dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya sebelum membunuh semut mol. Saat ini, Sima Feier menatap pagoda abadi ruang waktu berkualitas tinggi di depannya, dengan ekspresi kesal di matanya. Karena amarahnya, kebanggaan yang menjulang di dadanya juga berfluktuasi seperti ombak, yang menarik perhatian. Dia marah dan kesal karena dia adalah Master Arai Sein abadi tingkat tinggi, tetapi dia tidak bisa melihat cara membuka larangan gerbang menara. "Tan, keluarlah dan mari kita bicara." Sima Feier mencoba menenangkan nada suaranya. Segera, dia merasakan keabadian, yang dilepaskan dari 66 lantai menara abadi dan menyelimuti dirinya sendiri. Pada saat ini, tawa Tan Yundang keluar, "Tut-tut," sosok langsing, menonjol ke depan dan ke belakang, pinggang polos tidak bisa menahan. Terutama sepasang gunung Wushan itu telah mengambil alih pemandangan terindahmu. Cewek itu memiliki sosok yang bagus. Hanya melihat tubuhmu, aku ingin menghancurkanmu, haha. Mencium pidato itu, Sima Feier sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar, "Kamu ingin mati." Mencari kematian, Tan Yun di menara lantai 66 duduk bersila, berlatih dan memperbaiki pil. Dia menguraikan seringai di sudut mulutnya, dan nadanya masih ringan. "Tut-tut, aku sangat takut. Apakah kamu ingin aku mati?" Saat ini, Tan Yun sangat stabil. Bahkan tertinggi Si Yuan dan kekacauan tertinggi mungkin tidak dapat membuka larangan yang diatur sendiri, dan wanita bertopeng ini tidak bisa. Tentu saja, hanya ada satu kasus yang bisa menarik Tan Yun keluar, yaitu menghancurkan pagoda abadi. Tan Yun cukup yakin bahwa pagoda abadinya adalah peninggalan abadi terbaik. Saya khawatir beberapa orang dapat memecahkannya secara paksa di tempat yang ditinggalkan. Karena itu, dia sangat tenang. "Kamu, dasar bajingan dan tak tahu malu." Sima Feier kehabisan napas. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan cara untuk membuka larangan pintu menara. Bersenandung, Tan Yun mendengus dingin dan berkata dengan dingin, "Ayo, apakah kamu dari Sima Yongzheng atau Miao Silin? Tidak masalah siapa kamu, yang penting kamu sudah mati." Pupil abu-abu mati Sima Fei mengungkapkan kilau haus darah.
Kamu pikir kamu bersembunyi di dalam seperti kura-kura yang menyusut. Aku benar-benar tidak punya cara untuk membawamu. Aku memberitahumu, aku akan membiarkanmu memohon belas kasihan dan berguling. Pada saat itu, aku akan menggali matamu, memotong lidahmu dan membiarkanmu mati terlambat. Mendengar pidato itu, Tan Yun mencibir, "Yah, apa artinya jalan kecil itu? Berhasil saja. Baiklah, kakekmu, aku akan tidur. Aku tidak akan menemanimu." Pada saat ini, Tan Yun berspekulasi bahwa gadis itu tidak dikirim oleh Miao Silin, Nilong, atau bahkan Sima Yongzheng. Pada saat yang sama, beri Tan Yun 10.000 keberanian, dia tidak berani meninggalkan pagoda abadi. Karena dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa dia tidak bisa melihat kultivasi wanita. Sejak dia diculik oleh Sima Feier di kediaman Lord Kota, Tan Yun selalu melepaskan pengetahuannya yang abadi. Dia tahu bahwa wanita itu membawa dirinya ke ngarai, bukan rumahnya, karena pagoda abadinya memiliki tujuan yang terlalu besar dan takut ditemukan dalam perjalanan pulang. Jika Anda datang, Anda akan merasa nyaman. Tan Yun mencibir, "Aku ingin melihat bagaimana kamu memaksaku keluar." Kemudian, Tan Yun berlatih di pengasingan dan terus memperbaiki pil. Di rumah gua di tebing ngarai, mata abu-abu mati Sima Fei mengungkapkan warna ganas. "Tan Yun, kau pria tak tahu malu, jika aku benar-benar tidak punya cara untuk membawamu, kau salah besar. Kamu semut mol yang menghukum tingkat ke-8 negeri dongeng, pernahkah kamu mendengar tentang api tingkat Sun abadi terbaik, matahari benar-benar api? Jika Anda belum pernah mendengarnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa matahari benar-benar api. Saya hanya perlu waktu yang cukup. Bahkan bejana abadi dan suci terbaik pun dapat membakar kehampaan. Meskipun saya tidak bisa melihat peringkat menara Anda, itu tidak masalah. Yang penting adalah Nona Ben punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama Anda. Sampai matahari benar-benar membakar menaramu yang rusak." Mendengar pidato itu, Tan Yun, yang duduk bersila di menara 66 lantai, tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Ini mengantuk. Seseorang mengirim bantal. Api sejati matahari dari peringkat abadi terbaik tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Tan Yun juga khawatir dia tidak bisa menemukan apinya. Dia tidak berpikir akan ada waktu yang baik sekarang. Tan Yun menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan nada ketakutan, "Matahari benar-benar panas. Saya belum pernah mendengarnya." "Nah, jalan kecil, kakek Tan, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, keluarkan saja." "Pelacur kecil." Sima Feier gemetar karena marah di dalam gua. "Aku akan membakarmu hidup-hidup. Matahari benar-benar panas." Sima Feier mengorbankan matahari api nyata yang telah menyempurnakan api kehidupan nyata. Api merah dan putih berubah menjadi 100 kaki besar, dan segera menyelimuti menara suci ruang waktu terbaik. Seiring berjalannya waktu, sebulan kemudian, pagoda abadi ruang waktu terbaik telah terbakar merah. "Aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan," Sima Feier berkata dengan dingin. Pada saat ini, Tan Yun di lantai 66 menara suci ruang dan waktu terbaik telah mengorbankan api Hongmeng. Dia memanipulasi api Hongmeng, mengubahnya menjadi jaring besar dan menempelkannya di dinding bagian dalam pagoda abadi seperti tanaman merambat. Akibatnya, dunia luar melihat merah menyala dari pagoda abadi, tetapi bagian dalamnya tidak merasakan suhu sama sekali. Alasan mengapa Tan Yun tidak segera mengendalikan api Hongmeng dan melahap api sejati matahari sangat sederhana. Tan Yun melontarkan tatapan licik di matanya dan berkata, "Jika aku jadi dia, aku tidak akan berani pergi ke tuannya dengan tujuan besar seperti pagoda abadi ruang dan waktu terbaik. Jika tidak, selain itu, setelah waktu yang lama, dia sangat mungkin untuk membalas tuannya. Begitu dia meninggalkan gua, saya akan melarikan diri." Meskipun Tan Yun tidak sabar untuk membiarkan api Hongmeng melahap api matahari yang sebenarnya, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Berpikir di sini, Tan Yun berpura-pura terdengar menyakitkan dari menara, "Sudah kubilang. Suhu ini bukan apa-apa bagiku, Tan Yun." "Haha, berapa lama kamu bisa berdandan?" Sima Feier tertawa dan duduk bersila di dalam gua, berpikir, "Ayahku pasti mengkhawatirkanku jika aku sudah lama tidak pulang." "Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu.
Putriku percaya bahwa dalam sebulan paling lama, Tan Yun akan dibakar sampai mati. Saat itu, putriku akan pulang lagi. Waktu berlalu cepat. Sang Xian, tolong padamkan api matahari yang sebenarnya dengan cepat. Kulitku akan meleleh. Tidak, kelopak mataku telah meleleh. Selama kamu tidak membunuhku, katamu. Apapun yang Anda katakan, saya akan mendengarkan Anda. Teriakan histeris Tan Yun untuk belas kasihan dan ratapan datang dari Menara Abadi. Bahkan, Tan Yun di lantai 66 masih duduk bersila seperti angin musim semi. Dia berpura-pura semua ini. Sima Feier mencibir, bukankah kamu memiliki mulut yang keras 2 bulan lalu? Bagaimana kamu tahu untuk memohon belas kasihan sekarang? Nona Ben memberitahu Anda bahwa Anda harus mati. Salahkan Anda karena berdiri di jalur yang salah dan menyinggung orang yang salah. Pada saat ini, jeritan menyakitkan Tan Yun terdengar lagi, dasar jalang. Kamu bilang, siapa kamu? Anjing mana yang mengirimmu? Bahkan jika aku mati, aku akan mengutukmu dan dibunuh oleh 10 orang. Setelah mendengar ini, Sima Feier mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam, Tan Yun, kamu tidak ingin mengganggu Nona Ben dengan kata-kata ini. Miss Ben memberitahu Anda bahwa rasa sakit dan kengganan terbesar orang adalah bahwa mereka tidak tahu siapa yang membunuh Anda sebelum mereka mati. Nona Ben membunuh terlalu banyak orang. Mereka tidak tahu siapa yang merindukan Ben sebelum mereka mati. Dan kamu juga sama, kamu akan mati tak berdaya. Kamu tidak tahu siapa aku sampai kamu mati. Haha. Di menara, Tan Yun duduk bersila, berpikir, wanita ini sangat kejam. Mengetahui bahwa saya tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangannya, tetapi dia masih menutupi wajahnya dan tidak. Wanita ini pasti sangat dalam. Siapa yang akan mengirimnya? Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun berhenti berpikir, tetapi Tan Yun memperhatikan bahwa mata Sima Feier berwarna abu-abu. Wanita ini memiliki murid kematian yang menawan. Kekuatannya tak terduga, dia pasti bukan pembunuh biasa. Memikirkan hal ini, Tan Yun pura-pura berteriak lagi dan mengutuk, jalang, dasar jalang. Jahat sekali, kau akan dihukum. Ah! Sima Fil menutup telinga terhadap kutukan itu. Pada bulan berikutnya, teriakan Tan Yun menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Sima Feier mengira Tan Yun sudah mati, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, jangan berpura-pura mati. Apakah menurutmu dengan cara ini, Nona Ben akan pergi? Jika demikian, kamu akan terlalu naif. Dengan cara ini, matahari benar-benar membakar menara suci abadi selama setengah bulan lagi. Sima Feier bangkit. Dia mengerutkan kening samar dan berkata pada dirinya sendiri, dia sudah mati, tapi aku masih tidak bisa melanggar larangan menara ini. Hanya saja, bahkan jika itu bisa dipatahkan, Tan Yun akan terbakar menjadi ketiadaan. Saya sudah jauh dari rumah selama lebih dari 3 bulan. Ayah saya pasti mengkhawatirkan saya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan melaporkan perdamaian. Sima Feier menyingkirkan api matahari yang sebenarnya, terbang keluar dari gua, melangkah ke udara dan berdiri di atas tebing. Segera, dia membalikkan tangan gioknya dan memegang pedang panjang. Dia dengan cepat mengukir puluhan ribu pola susunan terlarang di tebing. Dengan larangan ini dan susunan ajaib di pintu masuk gua, tidak ada yang akan menemukan bahwa ada gua di sini. Sima Feier berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia pergi. Alasan mengapa dia tidak mengambil kembali api sejati matahari adalah bahwa setiap kali dia membunuh, dia akan melakukan segalanya tanpa kebocoran dan menghancurkan mayatnya. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah untuk melaporkan keselamatan, dan kemudian kembali ke gua. Dia merasa lega setelah menyaksikan matahari membakar menara. Tentu saja, di dalam hatinya, bahkan jika Tan Yun tidak mati, dia tidak bisa lepas dari larangan yang dia atur. Pada saat ini, Tan Yun, duduk bersila di lantai 66 Menara Abadi Ruang Waktu, telah memadatkan janin Hongmeng ke-9 di kolam linci. Itu berarti dia telah memasuki negeri dongeng tingkat ke-9. Dia mendengarkan suara Sima Feier dan berpikir, wanita ini punya banyak trik. Apakah dia benar-benar pergi atau palsu? Neneknya, saya benar-benar ingin melepaskan pengetahuan abadi untuk diperiksa, tetapi saya tidak bisa. Jika dia memperhatikan, saya tidak akan mati. Memikirkan hal ini,
Tan Yun masih tidak mengendalikan api Hongmeng dan melahap api matahari yang sebenarnya. 1 jam kemudian, tiba-tiba, Tan Yun merasakan keabadian datang dari luar gua dan mengunci menara abadi. Setelah tinggal sebentar, itu menghilang. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya. Untungnya, dia tidak melarikan diri, jika tidak, dia akan ditangkap oleh wanita ini lagi. Setelah 1 jam lagi, Tan Yun bertanya-tanya apakah dia harus meninggalkan pagoda abadi dan lari untuk hidupnya dengan api matahari yang sebenarnya. Tiba-tiba, pengetahuan abadi Sima Feier mengalir ke dalam gua lagi. Berbaring di palung sangat berbahaya, pikir Tan Yun. Suara menarik Sima Fei datang lagi. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kecurigaanku terlalu serius. Sangat sulit untuk diubah. Hihi, pulanglah. Sesaat kemudian, Tan Yun berpikir sudah waktunya untuk pergi kali ini. Tapi yang menyakiti Tan Yun dan adalah bahwa pengetahuan abadi Sima Feier mengalir ke dalam gua lagi. Setengah hari berikutnya, Tan Yun pingsan. Yang menyakitinya adalah Sima Feier tidak pergi sama sekali. Dia melepaskan pengetahuan abadi yang mengintip 9 kali dari sebelum ke sesudahnya. Gadis bau ini benar-benar peran yang sulit untuk dihadapi. Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dalam 10 jam berikutnya, Tan Yun merasa bahwa tidak ada pengetahuan abadi untuk mengintip ke dalam gua, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko meninggalkan pagoda abadi. Sejak itu, dia memperkirakan kecepatan terbang wanita yang terbang ke sini dengan dirinya sendiri dari rumah tuan kota. Jika wanita itu kembali ke kota terdalam, hanya perlu lebih dari 10 jam untuk bolak-balik. Jika dia tidak pergi lagi, dia akan benar-benar pulang dan kembali lagi. Tan Yun mendapat pesan dari kata-kata wanita itu bahwa ayahnya akan mengkhawatirkannya jika dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Ayah, siapa ayah ini? Apakah ayahnya membiarkan dia membunuhku? Tan Yun terbang keluar dari menara abadi dengan keraguan. Karena api sejati matahari telah disempurnakan menjadi api sejati kehidupan oleh Sima Feier, tidak ada kebijaksanaan. Tan Yun tahu bahwa jika wanita ini dekat dengannya, dia akan merasa bahwa api yang sebenarnya dalam hidupnya akan ditelan oleh api Hongmeng. Jika jauh, tidak dapat dirasakan. Karena wanita ini telah pergi selama 10 jam, dia tidak bisa merasakannya dengan kecepatan terbangnya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, menginjak sepatu besi yang rusak, tidak ada tempat untuk ditemukan. Tidak perlu waktu lama untuk datang. Bitch, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa aku tidak hanya tidak mati, tetapi juga melahap hidupmu. Setelah tertawa, Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya ke udara, dan nyala api Hongmeng menyembur keluar dari telapak tangannya. Setelah menggulung api matahari yang sebenarnya, ia terbang ke lantai 66 menara abadi dan mulai melahapnya. Ambil. Saat Tan Yun membaca, pagoda abadi melayang ke udara dan terbang ke telinga kanannya. Kemudian, fitur wajah tampan Tan Yun, seperti menua dengan cepat dalam perjalanan waktu dan ruang, segera menjadi pria parubaya. Dia menggunakan rambut hitam yang dia ambil dari kera pembunuh sebagai janggut dan berubah menjadi janggut parubaya. Itu hanya larangan, dan kamu ingin mengendalikanku. Tan Yun sedikit mengangkat mulutnya, merentangkan tangannya, dan menjentikkan jarinya. Helai kekuatan abadi terbang keluar dari udara dan masuk ke tirai cahaya larangan di pintu keluar gua. Berdengung. Ketika kekosongan beriak seperti air, tirai cahaya terlarang di pintu masuk runtuh. Pada saat berikutnya, Tan Yun, berpakaian ungu, berubah menjadi sinar ungu, terbang keluar dari gua dan menembak ke arah gunung suci Suanyuan. Setengah hari kemudian, malam kabur, bintang-bintang kabur, dan kabut kabur. Bulan melengkung menggantung di langit malam. Kota bagian dalam, kediaman militer Jenderal Sima. Di aula, Sima Yong sedang melihat Sima Feier mengambang ke aula. Air matanya yang berlumpur mengalir ke matanya, diam-diam memeluknya dan tersedak. Sayang, kemana saja kamu selama 3 bulan terakhir? Kamu tahu, larut malam 3,5 bulan yang lalu, Suanyuan Haokong, lelaki tua itu, gila mencari Tan Yun ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun telah diculik. Sekarang Suanyuan Xiancheng berada di luar kota dan di dalam kota. Suanyuan Haokong memimpin pasukan. Untuk menemukan Tan Yun, mereka akan terbalik. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu sebagai seorang ayah.
Mendengar pidato itu, Sima Feier meninggalkan pelukan Sima Yongzheng, mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajah Sima Yongzheng, dan berbisik, putrimu yang tidak baik dan tidak kembali lebih awal. Laporkan perdamaian kepada ayahmu dan biarkan kamu mengkhawatirkan putrimu. Sima Yongzheng tersenyum dan menangis, jika kamu baik-baik saja, jika kamu seorang ayah, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada ibumu yang sudah meninggal? Oh, omong-omong, bagaimana kabarnya? Sima Feier menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nakal, putriku aman melakukannya. Jangan khawatir, ayah. Tan Yun telah berubah menjadi abu. Yah, itu benar-benar hebat. Sima Yongzheng mengelus jenggotnya dan tersenyum. Tan Yun sudah mati. Suan Yuan Haokong, seorang lelaki tua, diperkirakan setengah mati. Ayah, sekarang putriku pergi ke gua, dan kemudian kembali setelah menara terbakar. Suara Sima Feier baru saja jatuh, dan tiba-tiba seluruh tubuh yang halus bergetar karena kegembiraan. Putri, ada apa denganmu? Tanya Sima Yongzheng. Ayah, putriku tiba-tiba merasakan penghalang tanah suci kekaisaran. Sekarang kita harus segera menutup pintu dan menerobos kerajaan. Sima Feier sangat gembira. Yah, baiklah, cepat pergi. Ini acara yang bagus untuk keluarga Sima kita. Sima Yongzheng berseri-seri. Tan Yun sudah mati. Bayi perempuan saya akan menjadi tanah suci kaisar dalam waktu dekat. Untuk keluarga Sima saya, ini adalah kebahagiaan ganda. Sima Feier, yang hendak menutup, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan dingin, Direnmu hanyalah bidak catur yang kami atur di rumah tuan kota. Ayahku ingin membunuhnya sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Suan Yuan Haokong menarik kita keluar dari mulut Direnmu. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng mengangguk dan berkata, lebih dari 3 bulan yang lalu, menjadi seorang ayah merangsang racun dalam tubuh Direnmu. Dia meninggal di rumah tuan kota pada waktu itu. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa kita membunuh Tan Yun. Gunung Suci Suan Yuan, setengah jalan ke atas gunung dengan keabadian yang padat, rumah tuan kota. Saat ini, kemarahan di aula menindas dan terengah-engah. Di aula, Suan Yuan Haokong memelototi 10 jenderal abadi dan 100 wakil jenderal dan meraung, apakah kalian semua pecundang? Sudah 3,5 bulan, aku tidak bisa menemukan siapapun. Apa gunanya kamu? Semua jenderal abadi dan wakil jenderal, ini adalah pertama kalinya melihat Suan Yuan Haokong sangat marah. Paman, Suan Yuan Changfeng mengeraskan kulit kepalanya dan bergumam, kamu bisa tenang. Kemarahanmu menyakiti tubuhmu. Tapi kita harus menghadapi kenyataan. Saudara Tan telah diculik oleh pria kuat bertopeng begitu lama. Bahkan, Anda harus tahu bahwa dia tidak lagi hidup. Tanpa menunggu kata-kata Suan Yuan Changfeng, dia meraung oleh Suan Yuan Haokong, saya tidak mengizinkan Anda berbicara omong kosong. 4 keterampilan Yuner adalah yang pertama di kota abadi Suan Yuan. Ini menantang kekuatan di luar level. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah yang pertama di negeri dongeng 9 surga Hongmeng. Bagaimana bisa orang seperti dia mati? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, seorang pengawal datang keluar aula dan berkata dengan hormat. Tidak bisakah kamu melihat aku sedang sibuk? Suan Yuan Haokong meraung seperti guntur. Aku tidak ingin melihat siapapun. Penjaga itu ketakutan dan terhuyung-huyung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya begitu marah. Pengawal itu berpura-pura berani dan berkata dengan gemetar, Tuan, pengunjung itu berjanggut besar, katanya. Tanpa menunggu kata-kata pengawal itu, seorang pria parubaya berjanggut menjarah ke dalam mansion dari luar rumah. Sosoknya berkedip, muncul di luar aula konferensi, memeluk tinjunya dan membungkuk dan berkata, Jenderal Tan Yun, saya telah melihat jenderal dan semua jenderal abadi. Dengan itu, Tan Yun melepas janggutnya dan mengembalikan penampilan mudanya. Awan, awan, Suan Yuan Haokong melebarkan matanya, dan kemudian menggosok matanya dengan keras. Kakak Tan, apakah kamu tidak mati? Kakak Tan, apakah kamu benar-benar tidak mati? Suan Yuan Changfeng dan 9 jenderal abadi bergegas ke Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, seperti yang saya katakan terakhir kali, hidup saya sangat sulit. Orang biasa tidak akan membunuh saya. Hebat, Yuner, kamu tidak mati.
Ini benar-benar hebat. Suan Yuanhao maju ke depan, meraih bahu Tan Yun dengan kedua tangan, dan berkata dengan marah, katakan padaku, siapa yang membawamu pergi malam itu? Juga, kehidupan Feng Zi dalam menjaga rumah tuan kota adalah wilayah manusia kaisar tingkat 11, tapi dia bukan lawan dari wanita bertopeng itu. Wanita itu setidaknya harus berada di tingkat 12 wilayah manusia kaisar. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Menghadapi keraguan Suan Yuanhao Kong, Tan Yun dengan jujur berkata, saya tidak tahu siapa wanita ini. Setelah dia membawaku pergi, dia ingin membunuhku. Aku tidak meninggalkan pagoda abadi, jadi dia membakarku dengan api matahari yang sebenarnya selama lebih dari 3 bulan. Dia mengira aku sudah mati, jadi dia pulang dan melaporkan perdamaian kepada ayahnya. Saya hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri kembali. Tan Yun kemudian bertanya, Jenderal, seharusnya tidak ada banyak wanita di wilayah kaisar di kota abadi Suanyuan. Apakah Anda tahu siapa yang memiliki seorang putri yang kekuatannya di atas level 11 wilayah kaisar? Apakah Anda mendengar bahwa putri yang keluarganya memurnikan api matahari yang sebenarnya menjadi api kehidupan yang sebenarnya? Lagi pula, dia selalu tertutup, tapi pupil matanya abu-abu. Pernahkah kamu melihatnya? Mendengar pidato itu, Suan Yuanhao bermimpi untuk waktu yang lama, mengerutkan kening dan berkata, putri keluarga Suge adalah tingkat ke-11 dari wilayah manusia kaisar 10 tahun yang lalu. Jika dia berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu, itu adalah mungkin untuk dipromosikan ke tingkat ke-12 sekarang. Namun, pupilnya tidak mati abu-abu. Kalau dipikir-pikir lagi, bisakah ada wanita seperti itu di barak 11 jenderal lainnya? Tanya Tan Yun. Tidak, Suan Yuanhao dikonfirmasi dengan ciuman kosong. Jian Mei. Tan Yun mengerutkan kening. Apakah Miao Silin dan Sima Yongzheng memiliki seorang putri? Miao Silin tidak punya istri. Bagaimana dia bisa punya anak perempuan? Suan Yuanhao berkata, tetapi Sima Yongzheng memiliki seorang putri, yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Setelah mendengarkan, Tan Yun berbisik, aneh. Dari mana wanita ini berasal? Pada saat ini, Tan Yunling bergerak dan berkata, Jenderal, ketika wanita itu pergi, hidupnya benar-benar panas di dalam gua. Selama kita menunggu kelinci di dalam gua, kita akan menangkapnya. Oh, ya, dia seharusnya dalam perjalanan kembali ke gua sekarang. Setelah mendengarkan, Suan Yuanhao menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, ini belum terlambat. Sekarang saya akan membawa Anda ke sana dan Anda akan menunjukkan jalannya. Oleh karena itu, Suan Yuanhao Kong memegang Tan Yun di tangannya, melepaskan napas urutan ke-9 dari tanah suci kekaisaran, berubah menjadi sinar, meledak ke langit dari rumah tuan kota, dan menghilang ke langit malam dalam sekejap. Jam kemudian, Suan Yuanhao Kong membawa Tan Yun ke Gua Ngarai. Jing menunggu wanita bertopeng hitam itu mati. Seperti semua orang tahu, Sima Feier dari alam manusia kaisar tingkat ke-12, karena dia menyentuh batas-batas alam suci kaisar, Tan Yun dan mereka tentu saja tidak bisa menunggu. Suatu hari kemudian, Tan Yun dan Suan Yuanhao Kong tidak menunggu siapapun. 3 hari kemudian, saya masih belum menunggu. Yuner, Anda harus memanfaatkan waktu untuk berlatih, dan saya akan menjaga di sini. Suan Yuanhao Kong tersenyum ramah. Tan Yun menghela nafas dan menawarkan pagoda abadi ruang dan waktu terbaik. Dia memasuki lantai 66 dan duduk di tanah sambil berlatih dan memperbaiki pil. Waktu berlalu, 4 musim berganti, dan 1,5 tahun telah berlalu. Suan Yuanhao Kong masih tidak menunggu siapapun datang. Tan Yun, yang menghabiskan 5.400 tahun di menara, tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan di matanya. Karena dia menghabiskan lebih dari 1.300 tahun di menara dan melangkah dari tingkat ke-9 ke tingkat ke-10. Butuh lebih dari 1.800 tahun untuk dipromosikan ke level 11 negeri dongeng. Butuh lebih dari 2.200 tahun untuk mencapai puncak negeri dongeng hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Pada saat yang sama, selama periode ini, Tan Yun memurnikan 500.000 tungku pil penalti terbaik. 20.000 panas dari ramuan alkimia terbaik dan 10.000 panas dari ramuan kekaisaran terbaik telah disempurnakan. Yuner, aku akan bertarung setengah bulan lagi.
Jika kamu menunggu sendirian, aku tidak nyaman. Sekarang kembalilah ke rumah tuan kota bersamaku. Pada saat ini, suara Haokong Xuanyuan terdengar di telinga Tan Yun. Oke, Tan Yun menjawab dan melihat ke alam 7 istri, manusia dan hewan. Sekarang Shen Subing adalah level tertinggi dan telah dipromosikan ke level pertama negeri dongeng pemurnian. Kecuali Fang Ziqing adalah tingkat ke-8 dari negeri dongeng penalti, yang lain adalah tingkat ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12 dari negeri dongeng hukuman. Tapi sekarang, kera pembunuh, singa naga emas, dan iblis adalah binatang abadi tingkat ke-9 di masa dewasa. Raja beruang naga Tianluo dan raja-raja lain dari 8 negara, binatang suci singa dan harimau Xiaobai, sekarang sudah dewasa, mulai dari 7 tingkat hingga 8 tingkat. Tan Yun mengambil kembali pengetahuannya yang abadi, tidak mengganggu budidaya manusia dan hewan, dan kemudian meninggalkan menara suci abadi. Xuanyuan Hao melihat Tan Yun di udara. Ini sudah menjadi negeri dongeng tingkat ke-12. Dia semakin menyukai Tan Yun. Alangkah baiknya jika putra ini adalah menantu yang sudah tua. Xuanyuan Haokong menghela nafas. Setelah memuji Tan Yun, dia membawa Tan Yun Fei pergi dari gua. 1 jam kemudian, Tan Yun kembali ke rumah penguasa kota. Xuanyuan Hao memfilmkan bahu Tan Yun, ramah dan tertawa. Yun maka Anda dapat yakin bahwa Anda dapat berlatih. Orang-orang balai kota, saya telah memeriksa pencarian jiwa, tidak ada lagi orang yang akan memasang eyeliner. Sekarang kamu mati di hati semua orang kecuali orang-orang di rumah tuan kota. Itu bagus. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Berlatihlah dengan baik. Setelah lelaki tua itu kembali dari ekspedisi ini, aku berharap melihat wilayahmu meningkat pesat lagi. Mendengar pidato tersebut. Apa masalahnya? Tidak ada. Aku melihatmu dan memikirkan kakek di bumi. Pada saat yang sama, kota bagian dalam, kediaman militer Jenderal Sima. Sima Feier, duduk bersila di aula peri, perlahan membuka matanya dan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, apakah ini kekuatan kelas 1 dari tanah suci kekaisaran? Ini benar-benar kuat. Aku merasa lebih dari 10 kali lebih kuat daripada ketika aku berada di tingkat ke-12 wilayah manusia kaisar. Aku akan memberitahu ayahku kabar baik dan mengambil kembali hidupku. Ini benar-benar api. Setelah mengambil keputusan, Sima Feier memberitahu Sima Yongzheng tentang promosi kerajaan. Dalam kegembiraan Sima Yongzheng, Sima Feier melemparkan topengnya ke Gua Ngarai. Dalam perjalanan ke Ngarai, Sima Feier dalam suasana hati yang sangat baik saat memasuki tanah suci kekaisaran yang didambakan. Tetapi ketika dia tiba di gua, suasana hatinya membeku. Di dalam gua, senyum Sima Feier menghilang. Karena dia menemukan bahwa larangannya di pintu masuk gua telah dilanggar, dan hidupnya di dalam gua benar-benar hilang. Apa masalahnya? Tinju harum Sima Feier mengepal. Hidupku benar-benar panas. Apakah seseorang secara tidak sengaja membobol susunan sihir dan melanggar larangan untuk mengambil apiku yang sebenarnya, atau apakah Tan Yun tidak mati? Setelah aku pergi, dia meninggalkan menara dan mengambil apiku yang sebenarnya. Tan Yun tidak melakukannya. Dia pasti terbakar di menara. Dengan kemarahan dan kebingungan, Sima Feier berpatroli di gua dan tidak menemukan jejak. Iya, Tan Yun pasti sudah mati. Dia pasti sudah mati. Aku terlalu curiga. Dia dibakar di menara selama lebih dari 3 bulan. Aku mencoba berulang kali dan akhirnya pergi. Sayang sekali hidupku benar-benar panas. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Jika aku menangkap orang ini, aku harus membunuhnya. Sima Feier tidak memberitahu Sima Yongzheng tentang hal itu setelah terbang kembali ke rumah militer Jenderal Sima. Menurutnya, Tan Yun sudah mati. Kalau tidak, mengapa Tan Yun tidak kembali hidup-hidup dari pusat kota begitu lama? Sima Feier berada di istananya, memandangi bulan yang cerah di atas kepalanya. Matanya penuh kerinduan dan bergumam, ayahku sengaja menyembunyikan fakta bahwa aku tidak mati untuk membiarkanku membantunya membunuh. Saya juga ingin berada di atas kapal dan pergi bermain. Pada saat ini, suara usia tua masuk ke telinga Sima Fei, dan nadanya mengandung rasa bersalah yang kuat. Aku turut berduka untukmu atas ayahku selama ini. Untuk melenyapkan para pembangkang,
ayahku membuat putrimu memalsukan kematian dan melatihmu menjadi seorang pembunuh. Sima Feier tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Sima Yongzheng tua, menggelengkan kepalanya dan berkata, putriku tidak menyesal. Sima Yongzheng maju ke depan, meraih tangan giok Sima Feier dan berkata, setengah bulan kemudian, ketika ayahku pergi berperang, dia akan membawamu pergi. Kalau begitu, kamu secara pribadi akan memimpin pertempuran. Pada saat itu, kami akan membawa Suanyuan Haokong dan kepala bawahannya untuk berlindung di Dewa Abadi yang unggul. Pada saat itu, ayahku tidak akan lagi membiarkanmu menjadi pembunuh dan membiarkanmu menunjukkan wajah aslimu. Aku akan menjadikan putriku orang yang paling bahagia di dunia. Berbicara tentang ini, air mata berlumpur Sima Yongzheng mengalir di pipi tuanya. Faktanya, menjadi seorang ayah benar-benar bersalah. Putri, sebelum kamu berpura-pura mati, kamu adalah anak yang baik dan pintar. Itu karena ayahmu mengubahmu menjadi iblis pembunuh. Jika ibumu memiliki roh di surga, dia pasti benci menjadi seorang ayah. Mendengar pidato itu, mata Sima Feier berlinang air mata dan berbisik, Anda adalah satu-satunya anggota keluarga putrinya di dunia. Siapa yang putrinya membantu ayahnya jika dia tidak membantu ayahnya? Iya, ayah, kami tidak akan mengucapkan kata-kata sedih ini. Sima Feier menyeka air matanya dan bertanya, bagaimana Jenderal Suge berbicara dengannya? Iya. Sima Yongzheng mengangguk, walaupun ayahku dan Jenderal Suge sering bertengkar, dia juga memilih untuk berkompromi dalam menghadapi pembunuhan makhluk abadi yang unggul. The Lost Canyon adalah tempat pemakaman Suanyuan Haokong. Bintang-bintang berubah, setengah bulan kemudian. Rumah Tuan Kota. Tan Yun berhenti menutup dan tiba di aula konferensi. Hari ini adalah hari ekspedisi Suanyuan Haokong. Tan Yun datang untuk mengantarnya pergi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tan Yun Chao memeluk Suanyuan Haokong dan berkata, aku akan menunggumu kembali dengan penuh kemenangan. Suanyuan Haokong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Dalam setengah bulan terakhir, Jenderal Suge dan Jenderal Sima telah meningkatkan penyebaran tempur. Kali ini, 3 angkatan bersenjata kita pasti akan mengubur puluhan juta pasukan musuh di luar ngarai yang hilang. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan cemas, kamu harus selalu lebih waspada terhadap Sima Yongzheng. Bagaimana jika dia membelot? Tidak, Suanyuan Haokong melambaikan tangannya dan berkata, sepertiga dari orang-orang abadi di kota abadi Suanyuan dibawa oleh Sima Yongzheng. Sepertiga dari kota abadi Suanyuan, yang berdiri di dataran yang ditinggalkan, dibangun oleh Sima Yongzheng. Meskipun saya memiliki gesekan terus-menerus dengannya pada hari kerja, saya masih percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat orang dan dewa marah. Yuner, kamu terlalu khawatir. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum, ini adalah hati generasi muda. Tidak nyaman bagi generasi muda untuk meninggalkan rumah Tuan Kota, jadi mereka menang. Wajah Tan Yun positif. Dia melemparkan dirinya ke tanah dan berkata dengan suara, aku sedang menunggu kabar baik di rumah penguasa kota, menunggu orang tuamu dan 3 pasukan kembali dengan penuh kemenangan. Haha bagus. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, Yuner. Dengan pil yang kamu berikan, sekarang pasukan Suanyuanku telah meningkatkan tingkat prajurit umum dan abadi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang pasukan Suanyuan saya adalah tulang punggung kota abadi Suanyuan. Semua ini berkatmu. Pada saat ini, Suanyuan Changfeng berbaris ke aula konferensi. Paman, sudah larut. Kita harus pergi ke barak dan memimpin pasukan. Setelah itu, Suanyuan Changfeng mengepalkan tinjunya dan memukul bahu Tan Yun dengan keras. Kemudian dia memeluk Tan Yun, saudara Tan, pamanku dan aku akan kembali dalam 10 tahun atau 5 tahun. Saya harap wilayah Anda akan meningkat tajam pada hari kita kembali, dan kemudian kita akan pergi ke medan perang bersama untuk memperjuangkan lebih dari 1 miliar orang di kota abadi Suanyuan. Berjuang untuk martabat makhluk abadi kita yang lebih rendah. Tan Yun mengangguk berat dan mengulurkan tangan kanannya, ini kesepakatan. Oke, ini kesepakatan. Suanyuan Changfeng tersenyum. Setelah bertepuk tangan dengan Tan Yun, dia berjalan keluar dari aula konferensi dengan Suanyuan Haokong. Umum, Tan Yun menatap punggung Suanyuan Haokong dan berkata dengan keras, ketika kamu kembali dengan penuh kemenangan,
Aku akan menemanimu ke medan perang di akhir waktu berikutnya, dan kemudian mencari beberapa jenis obat peri. Pada akhirnya, aku akan memperbaikinya. Pil suci kaisar terbaik untuk kamu ambil. Suanyuan Haokong kembali menatap Tan Yun dengan ramah. Di matanya yang keruh, dia menunjukkan warna harapan. Bagus. Kemudian mereka meninggalkan rumah tuan kota. Tan Yun memasuki pavilion VIP yang direkonstruksi dan kemudian menawarkan pagoda abadi untuk kultivasi. 6 jam kemudian, senja. Di luar kota abadi Suanyuan. Hari ini adalah hari ketika pasukan Suanyuan, Suge dan Sima berangkat untuk berperang. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang abadi yang datang untuk mengantar mereka dengan doa-doa yang saleh. Pintu keluar kota luar sudah penuh sesak. Lebih dari 30 juta tentara dari 3 angkatan bersenjata terbang keluar dari gerbang kota di bawah kepemimpinan Jenderal Sima, Jenderal Suge dan Jenderal Suanyuan. Di atas padang rumput yang luas di luar gerbang kota, Sima Yongzheng mengangkat gelasnya dan minum bersama Jenderal Suge dan Suanyuan. Suara lelaki tua itu menembus langit dan berkata, "Untuk orang-orang kota abadi Suanyuan. Untuk kemuliaan kota abadi Suanyuan. Demi keyakinan semua makhluk abadi yang lebih rendah di tanah terlantar, kami meninggalkan keluhan masa lalu dan berjuang bergandengan tangan." Ketika dia mengatakan ini, Sima Yongzheng telah meninggalkan kepercayaan aslinya dalam membangun kota abadi Suanyuan. Dia menginjak-injak martabatnya, martabat bawahannya di bawah kakinya. Rumah besar Chengsu, pavilion VIP. Tan Yun duduk bersila di menara suci peri dari waktu dan ruang terbaik. Ini adalah waktu terbaik bagi saya untuk berlatih dengan aman. Saya ingin memanfaatkan kesempatan dan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Ketika dia mengambil keputusan, dia mulai berlatih dalam isolasi, dan kemudian alkimia. Di menara, 2500 tahun kemudian, Tan Yun, duduk bersila, telah menyuling 250.000 kompor pil hukuman terbaik. Dia tidak lagi berencana untuk memurnikan ramuan apapun dari ramuan yang tersisa di tangannya. Dia ingin menyimpan eliksir dan mencari eliksir lain di masa depan untuk memperbaiki eliksir kekaisaran, bahkan eliksir kekaisaran. Tiba-tiba, Tan Yun, yang duduk bersila, membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Karena dia akhirnya menyentuh penghalang pemurnian negeri dongeng. Hahaha, bagus. Ayo, perbaiki negeri dongeng, aku sudah menunggumu terlalu lama. Setelah tertawa, Tan Yunlang memejamkan mata dan melahap ki abadi dengan gila-gilaan. Yang disebut negeri peri pemurnian mengacu pada pemurnian jiwa abadi. Budidaya alam besar ini adalah bahwa jiwa abadi dalam pikiran abadi membuat jiwa abadi lebih kuat. Hanya ketika yang abadi di negeri ajaib disempurnakan dan dipromosikan ke ranah kaisar dan manusia, jiwa abadi dapat menjadi jiwa kaisar dan manusia. Sebagai 12 abadi di negeri dongeng dihukum, mereka memasuki tingkat pertama negeri dongeng. Pada saat itu, janin yang dihukum di kolam roh akan menjadi janin abadi. Ketika 12 abadi di negeri dongeng pemurnian memasuki ranah kaisar dan manusia, jiwa abadi dalam pikiran mereka menjadi jiwa kaisar dan manusia, dan embrio abadi pemurnian di kolam roh akan berevolusi menjadi embrio kaisar dan manusia. Hati Tan Yun penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa begitu dia dipromosikan untuk menyempurnakan negeri dongeng, dia bisa berlatih. Dia adalah tubuh pengganggu Hongmeng tingkat 12 dan tubuh pengganggu 5 elemen. Dengan sprint Tan Yun ke ranah, Hongmeng pertama di kolam rohnya menghukum janin, dan kelopak matanya sedikit bergetar. Saat Anda membuka mata, itu berarti janin hukuman Hongmeng pertama telah berevolusi menjadi janin abadi pemurnian Hongmeng. Bulan dan tahun berlalu seperti sungai. Setelah 300 tahun lagi di menara, janin abadi Hongmeng pertama tiba-tiba membuka matanya. Matanya kacau dan dalam, seolah-olah di dalam embrio abadi pemurnian Hongmeng, ada tulang punggung yang kuat. Saat janin pemurnian abadi Hongmeng pertama membuka matanya, Tan Yun merasa bahwa kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dari janin pemurnian abadi Hongmeng pertama. Pada saat yang sama, Tan Yun merasakan jiwa abadi di benaknya dan menjadi kuat. Selanjutnya, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh pengganggu 5 elemen. Dia akan menaikkan ranah ke tingkat ke-8 negeri dongeng. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun membutuhkan 3000 tahun lagi dan dipromosikan ke tingkat kedua pemurnian negeri ajaib.
Butuh 3.300 tahun dan dipromosikan ke tingkat ketiga pemurnian negeri ajaib. Butuh 3.600 tahun untuk memasuki tingkat keempat negeri dongeng pemurnian. Butuh 4.000 tahun untuk melangkah ke tingkat kelima negeri dongeng pemurnian. Butuh 4.500 tahun untuk menjadi pemain kuat dalam menyempurnakan level 6 negeri dongeng. Butuh 5.000 tahun untuk memasuki tingkat ketujuh negeri dongeng pemurnian. Akhirnya, butuh 5.600 tahun lagi untuk berhasil maju ke tingkat ke-8 dari negeri ajaib pemurnian. Tan Yun perlahan membuka matanya dan berpikir, saya telah menghabiskan 31.800 tahun di menara. Sudah lebih dari 8 tahun 9 bulan di luar. Sekarang Jenderal Xuanyuan belum kembali. Apakah dia dalam masalah? Tan Yun mengesampingkan kebingungannya dan berkata dengan suara yang dalam, sudah waktunya untuk mengolah tubuh pengganggu 12 tingkat 5 elemen. Tan Yun menutup matanya dan memasuki meditasi, dan datang ke dunia Hongmeng di hati Hongmeng. Tan Yun berdiri di langit dan diselimuti pengetahuan abadi. Dengan peningkatan pesat wilayahnya, daratan Hongmeng telah berkembang hingga radius 3.000 mil. Tan Yun cukup puas. Kekuatan, aku Tan Yun Long untuk kekuatan yang kuat. Cairan surgawi Hongmeng, telan untukku. Dengan deru Tan Yun, 960 helai naga seperti cairan surgawi Hongmeng terbang keluar dari lautan luas seperti cairan surgawi Hongmeng di bawah daratan Hongmeng. Aliran cairan ilahi Hongmeng menari seperti naga. Saat berlayar di sekitar Tan Yun, itu mengalir ke alisnya dan mulai mengikis seluruh tubuhnya. Tan Yun tahu bahwa 5 elemen mendominasi tubuh, yaitu menghancurkan seluruh tubuhnya dengan cairan surgawi Hongmeng, dan kemudian membentuk kembali tubuhnya. Proses ini panjang dan menyakitkan. Ini adalah kehidupan setelah kematian. Seperti kelahiran kembali Phoenix Nirvana. Tapi hati Tan Yun kembali kencang, dan dia masih mengeluarkan suara yang menyakitkan. Yang menyedihkan adalah bahwa Tan Yun, duduk berlutut di menara suci abadi, memiliki fitur wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuhnya mulai pecah-pecah. Dalam gumaman darah, daging dan darah mulai meninggalkan tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa hari kemudian, Tan Yunhua menjadi kerangka duduk bersila. Kemudian, semua organ internal dan organ tubuhnya retak dan menghilang, hanya menyisakan kerangka lengkap, dan hanya sekelompok jiwa abadi yang berdetak perlahan di tengkoraknya. Saat ini, Tan Yun sudah kehilangan kesadaran karena kesakitan. Dia benar-benar ingin tertidur, tetapi dia tidak bisa. Karena begitu Anda kehilangan kesadaran, Hongmeng Senye akan lepas kendali. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat membentuk kembali tubuh Anda dan akan dihancurkan. Pada saat ini, aliran cairan surgawi Hongmeng perlahan mengalir keluar dari tengkoraknya dan menyebar ke tulang-tulang di seluruh tubuhnya. Ketika Hongmeng Senye membungkus tulang seluruh tubuh, matanya melihat melalui Hongmeng Senye, dan samar-samar terlihat bahwa tulang Tan Yun patah inci demi inci. Sehari kemudian, setelah seluruh tulang tubuh Tan Yun menghilang, Hongmeng Senye tiba-tiba memancarkan kilau warna-warni, membentuk-bentuk tulang seluruh tubuh yang cair, dan kemudian mulai mengeras dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di menara, 10 tahun kemudian, Dewa Hongmeng mencair menjadi tulang berwarna-warni. Kemudian, tulang menghasilkan darah, darah menghasilkan daging. Setelah 60 tahun yang panjang di menara, Tan Yun, duduk bersila, telah memulihkan penampilan aslinya. Segera, dia membuka matanya yang belum terbuka selama lebih dari 30.000 tahun. Pada saat ini, Tan Yun telah mencapai tahap ke-12 dari kultivasi 5 elemen tubuh pengganggu, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek barang-barang suci abadi kelas menengah dengan tangan kosong. Tan Yun perlahan bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, 5 elemen menggertak tubuh. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, seluruh tubuh Tan Yun diliputi dengan 5 warna cantik emas, kayu, air, api, dan tanah. Sosoknya mulai melambung, dan dia mencapai 600 kaki dalam napasnya, seperti dewa raksasa berwarna-warni yang berdiri di menara. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak tertahankan di mata bintangnya, kekuatan yang sudah lama tidak kulihat akhirnya kembali. Bas! Gemetar dalam kehampaan, pengetahuan abadi Tan Yun keluar dari menara suci abadi. Kemudian, dari puncak gunung suci Xuanyuan, dia naik ke langit dan menembus lapisan awan.
5 juta peri, 10 juta peri, 20 juta peri, tidak berhenti sampai 23 juta peri li. Anda tahu, hanya orang kuat dari tingkat ke-8 dari wilayah manusia kaisar biasa yang dapat mencapai pengetahuan abadi dalam radius 20 juta li abadi. Dia benar-benar menjadi lebih kuat dengan daging, dan jiwa abadi lebih kuat dari tingkat ke-8 alam manusia kaisar. Di puncak Gunung Suci Suanyuan, ada aula abadi ruang waktu yang indah dan setinggi ribuan kaki. Aula ini dibagi menjadi 36 lantai. Satu hari berkultivasi di dalamnya setara dengan 8 tahun di luar. Di kamar kerja rumah seorang putri di lantai 36, seorang gadis cantik dengan mata tertutup sedang duduk bersila saat ini. Gadis itu berusia sekitar 29 tahun. Dia mengenakan rok hijau pendaratan. Fitur wajahnya sangat indah, sosoknya ramping, tangan gioknya halus, dan pinggangnya penuh keanggunan. Kecantikan wajahnya tidak bisa diganggu-gugat. Tiba-tiba, gadis rok hijau itu sepertinya menyadari sesuatu. Bulu matanya yang panjang bergetar dan membuka matanya yang indah. Matanya berbeda. Mereka adalah safir seperti murid biru. Jika Anda hanya melihat matanya, sulit untuk membuat orang berpikir dia manusia. Ada sentuhan penasaran di mata cantik gadis rok hijau itu. Bibirnya terbuka dengan lembut, dan suara alam terdengar, pengetahuan abadi dilepaskan dari rumahku. Siapa yang telah memasuki tahap ke-8 dari alam manusia kaisar? Dengan ragu, gadis rok hijau itu menutup matanya lagi, mencapai keadaan pikiran yang tenang, dan menutup kembali. Pada waktu bersamaan, di mansion Tuan Kota, di lantai 66 Menara Suci Abadi, Tan Yun mengambil kembali pengetahuannya yang abadi dan tersenyum puas. Dengan kekuatan saya saat ini, saya melakukan yang terbaik, dan saya tidak takut pada orang kuat dari kerajaan. Tingkat ke-9 dari wilayah manusia kaisar. Bahkan menghadapi keabadian urutan ke-10 dari wilayah manusia kaisar, mereka juga memiliki kekuatan perang. Kemudian, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, sudah lebih dari 9 tahun sejak dunia luar. Saya tidak tahu seberapa Jenderal Suanyuan di medan perang. Pada saat ini, suara indah Sen Subing terdengar di belakang Tan Yun. Suami, selamat atas promosi Anda ke tingkat ke-8 negeri dongeng pemurnian. Tan Yun tiba-tiba menyusut. Melihat kembali ke Sen Subing, yang selembut tulang, dia berkata sambil tersenyum, suami itu tidak sekuat kamu. Kamu sekarang menyempurnakan negeri dongeng tingkat 12. Ada apa? Kamu merindukanku. Pada saat ini, Sen Subing langsung memesona, mengerutkan bibirnya, dengan cepat membalikkan tubuhnya dan memunggungi Tan Yun, suami, kenakan pakaianmu. Suara Sen Subing tidak jatuh, tetapi sosok Tan Yun melintas, memeluk Sen Subing dari belakang, dan berbisik sambil tersenyum, mengenakan pakaian itu merepotkan. Bukankah kamu masih harus melepasnya nanti? Suamiku, kamu, apa yang kamu inginkan? Sen Subing terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Jika Anda tahu mengapa, Anda harus dihukum. Tan Yun meniup lembut di telinga Sen Subing, kamu tidak merindukanku di menara selama lebih dari 30.000 tahun. Pak, Tan Yun menepuk pinggul Sen Subing dengan tangan kirinya. Kamu, mati. Begitu Sen Subing membuka mulutnya, dia berbalik oleh Tan Yun. Tan Yun yang sombong mencium Sen Subing. Ketika dia kehabisan napas, Tan Yun berbisik, sekarang aku akan menempatkanmu di tempat yang tepat. Tan Yun menjatuhkan Sen Subing ke tanah, melepaskan ikatan di pinggang Sen Subing dengan kedua tangan, dan melepas lapisan pakaiannya satu persatu. 5 jam kemudian, Namong Yukin, yang duduk berlutut di sofa di menara, membuka matanya yang indah dan menunjukkan warna yang hilang di matanya. Saya belum pernah melihatnya selama lebih dari 30.000 tahun, dan saya tidak melihatnya. Aku tidak tahu apa level suamiku. Aku akan melihat apakah dia memiliki level tinggiku. Namong Yukin, yang baru saja memasuki tahap ke-8 pemurnian negeri dongeng, membuka pintu menara dan berubah menjadi bayangan sisa. Sambil bernapas, dia berdiri dengan anggun di luar menara 66 lantai. Ledakan. Namong Yukin mendorong pintu menara hingga terbuka dan berjalan masuk sambil tersenyum, suamiku, aku datang untuk menemuimu. Sebelum suara itu jatuh, Namong Yukin menatap Mei Mo dan tertegun di tempat. Terlihat, Tan Yun dan Sen Subing sedang bertarung sengit. Suamiku, saudara perempuan Yukin akan datang.
Sen Subing sangat malu sehingga dia membenamkan kepalanya di dada Tan Yun ketika dia menemukan Namong Yukin terpana di gerbang menara. Batuk, aku tahu. Aku baru tahu dia muncul. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Namong Yukin, yang melambat, dengan cepat menutup matanya dan berkata, "Suamiku, kamu sudah mati." Kemudian Namong Yukin melarikan diri. Sesaat kemudian, dengan senyum puas dan bahagia, Sen Subing meninggalkan gerbang menara 66 lantai. Wosh, wosh. Bayangan ungu melintas di menara dan tiba-tiba muncul di depan gerbang menara. Tan Yun mendorong pintu masuk dan berjalan menuju Namong Yukin. "Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan?" Namong Yukin merasa malu dan tidak. "Tentu saja, lakukan sesuatu yang baru saja kamu lihat." Tan Yun berkata, mengambil Namong Yukin dan melemparkannya ke sofa. Selama sebulan penuh di menara, Tan Yun pergi untuk mengunjungi 7 istri. Apa yang dimaksud dengan berkunjung? Hei, kau tahu. Setelah pemanasan dengan ketujuh istrinya, Tan Yun kembali ke lantai 66 untuk berlatih dalam isolasi. Sejak Tan Yun memasuki menara, pada tahun ke-12 waktu eksternal, Tan Yun duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan nafas pemurnian urutan ke-10 negeri dongeng meledak di tubuhnya. Kamu benar. Tan Yun sekarang telah memasuki tingkat ke-10 negeri dongeng pemurnian. Matanya mengungkapkan kilau melihat ke bawah pada semua hal, dengan kekuatan tantangan lompatan katak saya sekarang. Jika saya melakukan yang terbaik tanpa adanya siapapun, saya dapat membunuh orang kuat dari tingkat ke-11 wilayah manusia kaisar. Bahkan jika aku bertemu orang kuat dari tingkat ke-12 di kekaisaran dan wilayah manusia, aku bisa lari untuk hidupku jika aku kalah. Setelah itu, Tan Yun berkata, "Sudah 12 tahun. Mengapa Jenderal Xuan Yuan belum kembali?" "Tidak, aku harus keluar dan bertanya." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menghilang begitu saja dari menara. Saat berikutnya, dia muncul di lantai 3 pavilion VIP. Sosok Tan Yun berkedip. Ketika dia melangkah keluar dari pavilion VIP, tiba-tiba, sebuah suara indah terdengar di belakang Tan Yun. Tan Yun berbalik dan melihat, lalu tertegun, "Xiao Kui." Di mata Tan Yun, kecantikan anggun di depannya adalah Cui kecil yang menerimanya di gerbang kota bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Zhang Yizong bergegas ke sisi Xiao Kui dan membungkuk dan berkata, "Nona kedua, ini buruk." "Apa masalahnya?" Xiao Kui berkata dengan nakal, "Ada apa? Aku mengkhawatirkanmu." Nyonya kedua, baru saja mendapat kabar bahwa Jenderal Sima dan Jenderal Suge membelot. Zhang Yizong menangis. 10 jenderal abadi tuan besar, hanya 3 tuan muda dan 3 jenderal abadi lainnya, terluka parah dan melarikan diri kembali. 3 tuan muda, mereka hanya membawa kembali lebih dari 1 juta tentara abadi, dan lebih dari 8 juta tentara abadi yang tersisa mati. Tubuh Xiao Kui bergetar, wajahnya memucat sesaat, dan berkata dengan suara gemetar, "Aku. Di mana ayahku?" Zhang Yizong berteriak. Tuan muda ketiga berkata bahwa dia dibunuh oleh Sima Yongzheng dan Suge Xiong. Tubuhnya jatuh ke ngarai yang hilang. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, Xiao Kui menggelengkan kepalanya dan menangis, "Mustahil. Ayahku, dia memiliki kekuatan besar, dan dia tidak bisa mati." "Itu pasti omong kosong Chang Feng. Aku akan bertanya sendiri padanya." Xiao Kui menangis dan terbang ke aula Xuan Yuan Chang Feng. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa wanita yang mengaku sebagai Xiao Kui di gerbang sama sekali bukan pelayan rumah tuan kota, tetapi satu-satunya putri Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan berlama-lama. Adapun mengapa Xuan Yuan berlama-lama akan berpura-pura menjadi pelayan rumah tuan kota, Tan Yun tidak punya niat untuk memikirkannya sekarang. Suara mendesing. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di samping Zhang Yizong. Dia tampak cemas dan berkata, "Zhang Tua, apa yang terjadi?" "Saya tidak tahu. Wakil Jenderal Tan, Anda sebaiknya bertanya pada tuan muda ketiga." Zhang Yizong berkata dengan cemas, "Saya memiliki sesuatu yang sangat penting sekarang. Pergi dan laporkan kepada penguasa kota. Permisi dulu."